Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Usman. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi asesmen paradigma baru. Setelah materi ini disampaikan, diharapkan peserta dapat memahami asesmen diagnostik. 2. Mendesain asesmen diagnostik. 3. Mengimplementasikan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik atau asesmen awal. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Tujuan asesmen diagnostik. A. Non-kognitif. Tujuannya 1. Mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. 2. Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. 3. Mengetahui kondisi keluarga siswa. 4. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan 5. Mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. B. Kognitif. Dengan tujuan 1. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. 2. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. 3. Memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan persiapan. 1. Siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan juga pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? 2. Buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci. 1. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? 3. Apa harapan? Contoh kegiatan pelaksanaan. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya, bercerita, menulis, dan menggambar. Tindak lanjut. 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. 2. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. 3. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen kognitif. Contoh persiapan dan pelaksanaan. 1. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. 2. Identifikasi materi asesmen
berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Ingat, sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang tidak. Contoh kegiatan tindak lanjut. 1. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. 2. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP yang sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. 3. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. 4. Ulangi proses diagnosis dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Penting, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan meningkatkan rata-rata semua murid di kelas. Bentuk asesmen. Contoh bentuk asesmen tertulis. 1. Refleksi. Melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. 2. Jurnal. Melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. 3. Esai. Mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. 4. Poster. Mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. 5. Tes tertulis. Kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis. 1. Diskusi kelas. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid
di depan publik dan mengemukakan pendapat. Melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. 2. Drama, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. 3. Produk, membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. 4. Presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. 5. Tes lisan, kuis, tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Mengapa umpan balik penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Membuat umpan balik yang efektif harus terdiri dari feed up, mengklarifikasi tujuan dengan murid, feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Terima kasih. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu bapak guru di dalam melakukan kegiatan asesmen awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.